Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau mendiskusikan sebuah materi yang berjudul Prinsip-prinsip pembelajaran IPS di SD dan di MI. Nah, nanti kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada pengertian IPS. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran IPS di SD atau MI. Yang ketiga, tujuan pembelajaran IPS di SD atau MI. Yang terakhir yaitu ruang lingkup pembelajaran IPS di SD atau di MI. Nah, untuk kali ini kita pelajari yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian IPS. IPS atau ilmu pengetahuan sosial menurut Ali Imron Udin ialah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dari pengajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa materi yang ada di IPS itu merupakan kumpulan atau bagian dari disiplin ilmu sosial seperti antropologi, geografi, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yakni prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, integrate atau terpadu. Integrate atau keterpaduan dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan dengan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, ketika membahas kegiatan ekonomi penduduk, maka topik ini dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam IPS. Yang kedua, interaksi. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai naluri berinteraksi dengan sesama. Sejak manusia lahir dan di sepanjang hidupnya, mereka selalu melakukan interaksi. Di dalam interaksi itu, semakin lama semakin bertambah, sejalan dengan semakin luasnya pergaulan dan bertambahnya usia seseorang. Yang ketiga, kesinambungan dan perubahan. Manusia di dalam kehidupan masyarakat terikat dengan adat dan tradisi dalam masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, di masa lampau, masyarakat sudah hidup secara berkelompok, gotong royong, dan serta pola kepemimpinannya yang demokratis dan rasional. Nah, pola kehidupan masyarakat saat itu tetap berkembang hingga sekarang. Yang keempat, kooperatif. Sistem pembelajaran gotong royong atau cooperative learning merupakan sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak atau peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa-siswi dalam tugas-tugas yang terstruktur. Contohnya, kerja kelompok dengan menerapkan 5 model, yakni 1. Saling ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab dalam perseorangan atau dalam anggota kelompok itu tersendiri. Yang ketiga, tatap muka. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Dan yang kelima, evaluasi proses kelompok. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran IPS di MISD. Perlu diketahui bahwasannya IPS itu memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap, dan nilai peserta didik sebagai individu maupun sebagai sosial budaya. Nah, ada 3 sasaran pokok dari pembelajaran IPS itu sendiri. Yang pertama yaitu pengembangan aspek pengetahuan, kemudian yang kedua itu pengembangan aspek nilai dan kepribadian, dan yang ketiga yaitu pengembangan aspek keterampilan. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk lebih peka terhadap masalah yang ada di masyarakat. Nah, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang telah terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Tujuan IPS dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, pengembangan intelektual, di mana siswa itu memiliki
hubungan dengan diri siswa, dan kepentingan umum pengetahuan. Yang kedua yaitu pengembangan kemampuan dari rasa tanggung jawab berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat. Ketiga yaitu pengembangan diri siswa meliputi pengembangan pribadi siswa baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan dari masyarakat. Ruang lingkup pembelajaran IPS. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. IPS juga berkaitan dengan bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan materi, budaya, jiwa, pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan kepemerintahannya, dan untuk mempertahankan kehidupan masyarakatnya. Pada prinsipnya, hakikat yang dipelajari IPS adalah bagaimana mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di muka bumi. Secara garis besar, ruang lingkup mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mencangkup 4 aspek. 4 aspek. Yang pertama yaitu sistem sosial dan budaya yang meliputi individu, keluarga, dan masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu dan metode, interaksi sosial, sosialisasi, peranata sosial, struktur sosial, kebudayaan, dan perubahan sosial budaya. Dan yang kedua yaitu manusia, tempat, dan lingkungan yang meliputi sistem informasi geografi, interaksi gejala fisik dan sosial, struktur internal suatu tempat atau wilayah, dan interaksi keuangan, serta persepsi lingkungan dan kewilayahan. Dan yang ketiga yaitu perilaku ekonomi dan kesejahteraan yang meliputi ketergantungan, spesialisasi, pembagian kerja, perkoperasian dan kewirausahaan, serta pengelolaan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu waktu, berkelanjutan, dan perubahan, meliputi dasar-dasar ilmu sejarah, fakta, peristiwa, dan proses. Nah, sekian serangkaian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.